itu mahal teman-teman. Tapi kenapa kita beli waktu-waktu krisis seperti ini ya? Ih, akhirnya aku makan bihun, bawa bekal. Saya nungguin sekitar 15 menit demi teman-teman. Saya nungguin udah keluar kukunya. Kukunya udah keluar. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini hari libur Katolik ya. Jadi suami nggak kerja. Aku bangunnya pagi. Kenapa? Karena suami dan saya mau keluar kota. Kita mau pergi ke Black Forest, yaitu sekitar 120 km jauhnya ya. Jadi kita mau pergi pagian, mau ke toko jam kuku. Teman-teman tahu kan, di video sebelumnya saya pernah cerita, Jerman kan terkenal dengan produksi jam kukunya sudah ribuan tahun ya, sudah terkenal di seluruh dunia. Turis-turis pada beli, terutama turis dari Cina ya, turis dari Jepang. Nah, mereka beli untuk souvenir. Itu mahal teman-teman. Tapi kenapa kita beli waktu-waktu krisis seperti ini ya? Karena aku sudah janji ya mau hadiahin ke anakku waktu dia beli rumah baru, aku mau hadiahin, mau gantung di rumahnya. Jadi kita mau ke sana lihat dan mau pilih. Kalau beli online kan kita nggak tahu suaranya gimana ya, ukirannya gimana. Teman-teman ikut ya nanti ya. Tapi sebelumnya ya, saya mau bawa bekal karena saya nggak sudi makan roti-roti terus ya. Apalagi ini kita ke Black Forest ya, itu pasti tempat turisnya itu jualnya roti karena kita mau ke tempat yang biasa kita pergi itu restoran tradisional orang Jerman ya. Heeh. Dan lagian kita juga mungkin nggak nginap teman-teman. Jadi kita mau langsung pulang malamnya. Jadi saya mau bikin bihun goreng ya teman-teman. Ikut saya masak bihun goreng ya. Tapi saya nggak tunjukkan detailnya ya. Ini bihunnya saya sudah rendam ya. Kemarin malam sebelum tidur ya. Sudah mau jam 11 lah, karena langitnya terang susah tidurnya ya. Jadi saya keluar rendam bihun. Ini bihunnya bagus direndam nggak bakalan hancur. Terus saya pakai telur nanti. Dan ini sayurnya kemarin malam saya juga sudah cuci bersih, potong ya, simpan di kulkas. Terus saya ada rendam satu jamur shiitake lah yang agak gede. Ya, nanti saya bikin bihun goreng gampang saja lah yang enak. Ini jamurnya sudah ku iris-iris tipis ya. Terus satu siung bawang putih ya. Minum air lemon saya. Bihunku udah jadi teman-teman. Tapi saya tunggu agak ademan baru saya taruh di kontainer. Ini saya isi dulu barang-barang yang lain. Ini teman-teman tahu ya, saya tidak suka makan bawang putih dicampur dengan sayurnya ya. Jadi saya sisihkan sebagai crispy ya. Oh, jatuh pula dia. Sorry ya, saya alergi. Kalau pagi-pagi bangun pasti alergi. Apalagi ini musim semi ya. Jadi aku alergi sama pollen. Nah, aku cuci bersih tomat.
sama rukolanya. Ntar tak masukin rukolanya. Biar ada sedikit salad. Ya seperti yang aku pernah cerita ya, kalau makan roti untuk sarapan sih aku oke ya, tapi kalau siang malam makan roti lagi nggak sudi. Jadi ya repot sedikit nggak apa-apa. Dan saya juga nggak suka makan mie ya. Itu mie kan terbuat dari tepung gandum sama telur ya. Jadi lebih bagus makan nasi atau bihun. Jadi saya stok bihunnya banyak. Sekarang saya sudah ketemu itu ya, cara bikin kue tiaw, aku udah senang. Jadi aku bisa variasi makan kue tiaw juga. Nah ini sudah ademan bihunnya, saya bisa ini kontainer ini ya. Saya bikin banyak kan, nanti mau tanya suami mau makan nggak. Tapi dia nggak mau tuh, aku udah tahu sifatnya, dia nggak suka di jalanan makan, bawa-bawa repot. Mau juga dia makan roti jepit yang gampang ya, yang bisa langsung dimakan, dipegang bungkusannya langsung dimakan. Saya udah keluarin di piringnya sebagian dari bihunnya, karena saya rendamnya satu keping, jadi satu keping itu banyak. Karena kalau mau disetengahin susah bihun. Tapi nggak apa-apa, saya bisa kulkasin, malam bisa makan lagi atau besok pagi. Nah. Lagian ya, suami juga nggak suka jamur shiitake, katanya kayak Haribo. Kayak itu loh, makan Haribo gumi. Aku kan pernah cerita, aku dan suami itu banyak, kesukaannya itu banyak bedanya. Tapi kita harmonis teman-teman, kita saling pengertian, juga nggak saling maksa ya. Nggak maksa ketidaksukaan masing-masing gitu loh. Udah, enak kan? Akhirnya aku makan bihun, bawa bekal. Kapan-kapan kalau ada waktu saya bikin bekal untuk piknik ya teman-teman. Kita pergi piknik sama-sama ya. Teman-teman, aku tambahkan sedikit bawang goreng sebagai crispy juga. Nggak ada kerupuk, jadi jadiin bawang goreng sebagai crispy-nya. Teman-teman, ini kita sudah berangkat ya ke Black Forest. Bahasa Jermannya Schwarzwald. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Jadinya hutan hitam ya. Atau hutan coklat. Hutan belantara. Nggak enak nama Indonesianya ya. Black Forest itu seperti kue Black Forest ya. Kue tar Black Forest. Yang atasnya itu coklat hitam. Teman-teman, kita sudah sampai di daerah Black Forest ya. Tapi kita harus nyetir lagi kira-kira 40 km baru bisa nyampai ke daerah wisata yang biasa kita kunjungi ya. Saya sih sudah beberapa kali sih tinggal di hotelnya di sana yang yang sekalian ada restoran otentik Jerman. Jadi kami sudah beberapa kali sih dulu. Ini Donau River teman-teman. Nah, panjang kan? Kemarin aku sudah tunjukin waktu di Sungai Ulm ya. Black Forest juga merupakan salah satu tempat wisata terkenal di Jerman. Untuk pemandangan lengkap, perjalanan
dari TTC ke tempat tujuan kita, yaitu Rumah Kuku ya. Teman-teman silakan kunjungi channel Happy Money saya ya. Saya ada upload di sana, videonya nggak dipotong. Kita udah sampai ke tempat tujuan teman-teman. Jadi ini nama hotelnya ya, Hofgutsternen. Kita sudah beberapa kali tinggal di hotel ini. Ini hotel otentik Jerman ya. Dia udah sekaligus sama restoran. Makanannya itu sangat otentik, makanan Jerman. Ini aku buka jendela mobil teman-teman. Jadi bisa kecium udara Black Forest, aroma pohon-pohonnya. Lagi nunggu mau parkir mobil. Halo teman-teman, kita sudah turun dari mobil. Aku lupa pakai mikrofon. Kami harus jalan sekitar 200-300 meter dari tempat parkir ya. Sambil lihat-lihat mumu makan rumput. Mereka senangnya jemur matahari. Ini sudah masuk ke area wisata ya. Jadi nanti kita bakal kelihatan, nah itu jam kuku raksasanya. Itu bisa bunyi biasanya setiap setengah jam atau 1 jam. Aku exciting sekali kalau udah sampai ke sini ya. Walaupun sudah 4-5 kali aku ke sini, tapi aku nggak pernah bosan. Halo. Halo darling. Oh, hallo, wie geht's? Alles klar? Apa kabar? Teman-teman, ini di samping kuku house raksasanya itu ada kincir air. Aku ke toilet dulu lah, nanti baru pakai mikrofon ya. Tadi nggak sempat sih, buru-buru. Tes, saya lagi testing mikrofon ya, sambil kasih lihat teman-teman ini barang-barang antik. Ini jam sudah lama ya, peninggalan dulu. Nah ini dia pamerin ya bagaimana cara mekanik kerjanya jam kuku itu loh. Kira-kira beginilah. Kompleks ya teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu kerajinan Jerman ya yang sudah terkenal kesohor di seluruh dunia. Kayak ini juga ya, kompleks ya. Dan ini mereka bikinnya anti karat, jadi bisa tahan seumur hidup teman-teman. Kita sekarang mau naik ke atas, itu langsung ke toko kukunya. Ya karena tujuan utama kita itu mau beli jam kuku ya, jadi kita utamakan dulu hal yang penting. Aku jadi teringat, terkenang beberapa tahun yang lalu ya, kita berlibur ke sini ya. Ini sudah yang keempat kali saya ke sini. Harusnya yang kelima ya, 2 kali sama anak kami. Nah, terus 2 kali sama suami honeymoon ya. Ini jam-jam dinding kuku yang bervariasi modelnya, juga harganya. Suami lebih tahu, dia mau beli yang otentik ya, model Schwarzwald. Kalau atapnya itu berwarna, dia bilang itu bukan modelnya Black Forest. Jadi kalau atapnya itu brown, itu baru katanya. Jadi yang bagian sini ini asli, otentik modelnya Black Forest.
Tapi kita mau dengar suara kukunya itu loh, penting ya. Ada yang suaranya nggak enak. Ini bagus nih, model asli. Harganya berapa nih? 682 euro. Ini ukuran kecil teman-teman. Jadi kita mau cari yang mekanik, yang manual, nggak mau baterai. Here in the Black Forest, when you see them wear this hat with these red balls onto the pompons, that means that they are single ladies and they are open for relationship, right? So you would find some other pictures with women with this, but with black pompons. That means that they're already married. Yes. So since your daughter is still a single lady and waiting to get married, and she just moved to a new house, this is a cute clock for her. I don't know if she likes animals too as well. So there's a little dog there as well. And she's ringing the bell. She loves dog, and She the loves boyfriend dogs. also loves dog. So good. So she's announcing her status that she's still in the market and open for getting married. Oh, okay. So that can be also a cute clock for her as well. Yeah, I won't recommend this. And it is unless- manual, huh? Manual. Yes, it comes. Yes, it's manual. Is this Yeah. 1 day or Yeah, 8 this day? is 1 day. 1 day. This is 1 day. Do you want an 8th day? An 8th day would be a little bit above your budget because yeah. then we would have to go towards the other side. I think 1 day is cute too. So we have Yeah, 1 day we is have a cute. job. Yeah, you have a to- job. but yes, every it day keeps you have active. to do it. Yeah. Doesn't matter because we love the cuckoo clock, so we have to go close to it. Yes, of course. So Yeah. How much is the difference between 1 day and 8 day? how much in terms of what cost? The cost, you know. So an 8th day for these, Similar this in 8 days. you have, it may not be too similar, but you come here and you find like this lady here. Oh, this is a 1 day, but now it's music. But an 8th day would be really higher price. She's here, there she is, and you can see the difference in price. It's really different here. Yeah, if I'm rich, I will buy this one. Yes. but You can- but you her can- house is not big. Yeah. Yeah. Yeah, that's what I'm saying. Yeah. So basically, there she is again, but now it's a 1 day, but with music. Because now, I see no need the music. and then the music is gonna play too as well. So you have that there. So yeah, you also have another one, small, and there she is too as well. The dog differently. It's a bigger dog on the side as well. She's always ringing a bell. Yeah. Yeah, so they call On her the the bell bell. ringer. Yeah, it's also cute. Yeah, so this is also cute, not so big, but it's because now it has music and more movement, so that's why it's more expensive. But if with music, will it not last long because of the music? No, and it will last long. kaput? No, it will last no. long. Because these are not digital. It's a music box. Oh, It has a okay. music box inside. Yeah, and the music box plays only 2 songs, so it keeps on changing, alternating. It's also really nice. Because You can switch off the music. Yes, and you can switch off the cook music, you can switch off the cuckoo. In the night, if she wants to go to sleep, here there's a little lever. You just push that lever up like this. And no cuckoo, no sound, nothing. Okay? But in the morning, when she wakes up, she can put that down, and there, the cuckoo is back. You know, so you have nothing to worry about. So you can decide, okay, I want with music, or I do not want with music. Then it will determine, the price. But this is also not so big. You can see it's concise. Yeah, but that is like cute, small, but no music. Yeah. So from here to here, so this is about 2.2 centimeters. Okay, but with the weight, if you want. But what's more important is it's the body. the body. Yeah. So
So it's 22, around 22 about or 25. let's say about 25. Yeah, to the end. Yeah, plus this one. Yeah. Yeah, Yeah, 25. so around I can 20 see it. So around 25 centimeters. And these should be around 20, let's say 32, 33. 32. 32 cm. Teman-teman, ini ya mechanical jamnya ya. Ini nggak dijual, tapi untuk pameran saja. Aku sudah minta izin mau video. Jadi ini semua nggak dijual. Ini tempat kasirnya nih. A meter 5, right? The chain. Sorry? The length of the chain. A meter 5? You can see here. So this will be the perfect height. Okay. This is how long the chains are. It's more than 1 meter. 1.5 meter. Yeah. Ich denke ya. So perfect height is about 2 meters for the clock to hang. Yeah. Are you ready? Okay, yeah, I'm ready. Can we do that again? This is the microphone. Alright, let's do it again. So I'll do it again. Yeah. I'm gonna stop. There are those. I don't know if it's too big for you. Yeah, That. I really That. Just knifed out. Teman-teman, akhirnya ya setelah diskusi sana diskusi sini mendengar keterangannya, kita ambil yang ini lebih bagus. Jadi kayak satu keluarga gitu loh. Saya harap anakku berkeluarga dan punya anak. Jadi harganya ini teman-teman 1.100 euro lah. Jadi kita pilih mereka yang kirim. Kalau mereka yang kirim ya, kalau rusak mereka tanggung jawab. Ininya berat sekali, aku nggak pernah sentuh ya. Aduh berat sekali, ini bisa untuk tumbuk cabai nih. Kok lepas nih, oh my god. Oh, nanti saya kasih tahu orangnya. Jadi kita beli yang ini teman-teman. Jadi yang ukuran menengah. Karena nanti kan dia mau pindah ke rumah lebih besar lagi kalau udah berkeluarga ya. Jadi kita sekalian aja lah untuk rumah yang agak gede. Ya sayang anak ya namanya gitu. Tadi pikirnya mau beli yang harga di bawah 1.000. Sekarang lihat-lihat malah beli yang ini. Tadi itu yang nggak ada musiknya ya, cuman berapa itu $600 lebih lah. Ya aku bilang nggak usah tanggung lah, kita beli yang lebih bagus. Oke teman-teman, kita jalan-jalan sebentar ya di sekitar sini. Sudah bayar teman-teman, ludes. Itulah kalau beli barang ya, kalau kita udah jatuh cinta sama si barang ya, ya kita sudah nggak hitung-hitung lagi ya, nggak terlalu hitungan lagi sama uangnya, karena dia bisa tahan seumur hidup ya. Ya nggak apa-apa lah, aku bilang sama suami, aku nggak mau makan. Setiap minggu kan kita di cafe ya, itu 20 euro 2 orang ya paling minimal ya.
Aku bilang aku hematin uang itu loh, nggak usah makan minum lagi, paling minum aja. Teman-teman lihat ini, cute benar. Ada kereta lewat. Beruntunglah aku bisa lihat pas dia lewat ya. Itu ya, jembatannya tinggi loh teman-teman. Itu loh, jalan kereta apinya itu, maksud saya, itu tinggi. Saya ada bikin videonya di Happy Money. Kalau teman-teman mau tahu berapa tinggi, cek aja di videonya sana yang ada kuku khas raksasa itu loh. Tapi ini baru pertama kali saya kesini musim semi ya, jadi berwarna-warni. Dulu kemarinnya itu 4 kalinya itu selalu datangnya di musim gugur, kalau enggak musim dingin ya. Karena dulu suami kan dapat liburannya selalu di bulan September ya, di musim gugur. Nah, jadi dulu kita tinggal di kota yang satu lagi itu lebih jauh ke sini. Jadi kita selalu nginap 2 malam kalau ke sini. Dulu sama anak kami juga 2 malam. Ini rumah juga very cute ya. Tapi nggak boleh masuk. Hanya untuk pameran. Itu ceritanya ya. Ini zaman dulu nih, waktu mereka potong balok ya, potong pohon itu kayak gini loh. Ini kita sudah mendekati titik ini ya untuk jalan kereta. Ini tinggi banget teman-teman, bisa lihat tuh orangnya berdiri dekat sana, cuman sekecil itu kan. Nah, lihat. Suami mau naik ke sana. You want to go there for what, darling? Oh, okay. So, can I wait here? Dia naik sendiri lah, aku nggak mau, capek. Terus ke sini teman-teman. Itu loh, di atas bukit itu. Wow, tinggi banget ya. Oke, kita lihat ini apa nih. Ini ada. Oh, nama jembatannya di Ravenna Brücke. Panjangnya 224 meter, tingginya 36 meter, Steigung lebarnya 12 meter. Ya. Masa sih 12 meter? Steigung artinya apa ya? Harusnya Steigung itu ya lebar antara satu ini loh, pilar satu tiang ini ke tiang yang lain itu 12 meter maksudnya. Wow. Teman-teman, aku mau jalan ke sungai kecil, ketemu dengan suami. Dia habis dari bukit itu ya. Dia pakai jalan lain ke sungai itu. Ya, aku ke sana, teman-teman. Ini sudah jam 12 lebih. Aku belum makan bihunku, aku taruh di mobil tadi. Kirain kan enggak lama kan milih itu jamnya. Ternyata kita lama sekali di sana karena kami ada dengerin dia jelasin ke turis-turis. Itu dia ada sekitar 30 menit menjelaskan bagaimana jamnya dibikin zaman dulu, terus sejarahnya dikit, dikasih tahu yang baterai sama yang manual gimana dan sebagainya. Saya ada record, saya mau taruh di channel bahasa Inggris saya nanti. Saya mau YouTube taruh di YouTube.
Jadi kapan-kapan aku bisa ke sana dengar ya. Jadi anakku juga bisa tahu cara merawat ini jamnya, cara apa? Inilah how it works ya. Gimana cara kerjanya gitu loh. Kalau dia ada yang nggak ngerti, ya jadi dia bisa ke video itu. Ini aku sudah di tepi sungai kecilnya. Nah, suara airnya deras ya. Setiap kali kita ke sini pasti kita ada ke sungai ini. Jadi ini benar-benar hutan, teman-teman. Masih asri sekali. Pohon pinus. Tapi aku belum ketemu suamiku. Mungkin dia belum turun ya. Dari sini mungkin jalannya dia turun. Ini dia ada sampai, dia diam-diam. Mau kagetin aku ya. Curi foto lagi. Suara burung, burung-burung liar. Aduh, enak sekali di sini. Suami turun ke sungainya, ngambil foto. Itu ada pohon-pohon yang tumbang, sama akar-akarnya juga. Jadi ya pohon-pohon ini ya dipelihara. Itu tadi penjelasannya sudah jelas ya. Mereka harus tunggu itu pohonnya kering ya, 4 tahun baru bisa kering, baru bisa dibikin ini loh jam. Tadi sih kita bayar parkirnya ya untuk 3 jam teman-teman. Setengah jam lagi udah mau 3 jam. Jadi kita sudah mau balik ke tempat parkir ya. Tapi sebelumnya ya saya mau kasih teman-teman lihat jam raksasanya lagi. Teman-teman, pertama kali ya, kira-kira 7 tahun yang lalu lah, aku dan suami tinggal di hotel ini. Ini hotel tuanya. Dan modelnya model tua tapi dalamnya bagus, bersih, enak dalamnya. Itu satu malam sekitar berapa ya? 180 euro lah. Nah sekarang ya udah jadi 198 euro kalau nggak salah ya. Udah sama sarapan. Karena turisnya udah semakin banyak ya, jadi mereka bangun hotel baru lagi dekat sekitar sini. Kalau nggak salah ya, jalan dari sini sekitar 50 meter lah. Nah kedua kali kita nginap ya, itu kita sudah nggak di hotel lama ini, kita sudah di hotel baru. Ini Goethe House. Ini beer gardennya. Nama hotelnya Hofgut. Aku sempat ada bawa souvenirnya pulang ya. Itu pensil dari kayu hutan sini. Apalah, sebagai kenangan. Ya, aku mau ngulangin memori. Aku pernah foto di sini. Ini sarangnya burung kuku. Teman-teman, ternyata kita dapat informasi setiap setengah jam. Kita udah lupa. Setiap setengah jam dia bunyi. Jadi kita nggak jadi ke tempat parkir. Saya nungguin sekitar 15 menit demi teman-teman. Saya nungguin, udah keluar kukunya. Kukunya udah keluar. Udah jangan ngomong lagi ya, dengar musiknya. Kok dia tutup?
Udah bunyi musiknya. Udah goyang ya. Dansa. Jadi harus nunggu setengah jam lagi, kukunya baru keluar lagi, terus ada tariannya, jadi begitu terus. Bagus ya teman-teman. Jadi rumah kuku ini yang merupakan salah satu rumah kuku raksasa yang paling saya sukai dan kayaknya yang paling cantik deh. Jadi sudah berhenti teman-teman, jadi kalau setengah jam kukunya cuma beli satu kali, kukunya bunyi kuku gitu aja. Kalau dia pas di jam tangan panjangnya jam tangan panjangnya itu ya di 12 baru dia bunyi kuku 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 gitu loh. Ya udahlah, sampai sini lumayan lah daripada nggak dapat lihat ya. Ya udah. Teman-teman, saya akhiri dulu ya vlog saya hari ini di Black Forest. Jalan-jalan di sekitar tempat dulu kita menginap ya. Terima kasih Anda sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa diberi like dan juga di komentar dan dibagikan, dan jangan lupa di subscribe ya. Supaya saya lebih semangat bikin video lagi ya, video-video yang lebih menarik. Nanti kita ke Singapura dan ke Bali, oke? Terima kasih, bye. Pantau terus ya, di vlog sambungan nanti Anda bisa melihat cuplikan-cuplikan kita dulu waktu ke Black Forest.